Halo guys, selamat datang di Suara. Kali ini bersama aku, Sherlyn Dewi Agustina, dan kali ini senang sekali bisa bersama dengan Mas Agim, salah satu mahasiswa prodi keperawatan, dan Mas Agim ini juga menjadi salah satu duta kesehatan Indonesia tahun 2023. Mas Agim mau gak disapa dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Agim Paraputra. Saya salah satu murid mahasiswa Universitas Surakarta yang mengambil program studi ilmu keperawatan, dan sekarang saya sedang duduk di semester 6. Baik Mas Agim, terima kasih ya buat kedatangannya. Karena aku juga prodi keperawatan, hari ini tuh aku pengen ngebahas hal-hal yang baru di dunia keperawatan gitu loh Mas. Kan aku juga prodi keperawatan semester 4. Jadi tuh banyak kayak kasus-kasus yang bikin aku tuh jadi kayak mikir ntar ke depannya tuh perawatan kayak apa. Misalkan kasus yang baru-baru ini tuh yang dimana di TikTok tuh rame kan, banyak yang bilang kayak dengan hashtag Pray for Nakes, Pemprov kayak gitu-gitu. Terus aku baca-baca tuh lebih ke tentang gaji-gaji nakes terutama perawat itu yang gak sesuai gitu loh Mas. Nah itu menurut Mas Agim tuh kayak gimana? Dari saya sendiri ya sebagai calon perawat nantinya kan ya. Amin. Nah, dalam pikiran saya itu kadang perbedaan gaji antara perawat, dokter, dan lainnya nakes yang ada di rumah sakit itu anehnya ada banyak perbedaan gitu. Iya betul. Di sini kita kan banyak tindakan, banyak yang mengurus pasien sampai sembuh gitu loh istilahnya. Tapi anehnya kenapa gitu loh, gajinya berbeda dan kecil gitu kan. Cuman di balik itu juga gak bisa disebutkan ya, karena di sini kan dari pemerintahnya langsung udah ada perbedaan lainnya. Jadi mungkin bagi saya yang mungkin nanti jadi calon perawat gak bisa dibedakan lagi, dan ini udah urusan pemerintahnya gitu, udah negaranya. Iya, nah Mas kan kalau keperawatan tuh biaya mahal, biaya kuliahnya kan juga mahal ya. Betul, bahkan Jadi itu aku mikirnya kalau kita udah sekolah mahal-mahal nih, ternyata ntar kalau kita kerja nggak sesuai lah ekspektasi kita kayak gitu kan. Apa takutnya ntar kita jadi ngedon, kita jadi perawat nggak nantinya, atau malah kita malah ke arah ke dosen kayak gitu-gitu. kan dari perawat sendiri itu kan tidak hanya menjadi kerja di pelayanan. Kalau kita membuka lagi pemikiran kayak banyaknya relasi, kita nggak bisa jadi seorang pelayan aja. Kita bisa menjadi polisi, Iya benar. itu bisa jadi bintara nantinya, betul. Nanti masuknya Bakomsus kan ya. Terus juga nanti bisa keluar negeri juga dengan relasi dari dosen sendiri. Biasanya dari kampus merelasikan ke luar negeri. Selain itu BUMN juga banyak. Jadi kita nggak usah terfokus jadi perawat itu bakal jadi seorang pelayan di rumah sakit, mau tidak. Masih banyak lainnya. Dan satu, sekarang profesi nurse itu bisa buka klinik gitu kan. Bisa. Bisa home care jadinya nanti. Cuman kalau dalam tindakan home care gak terlalu banyak, cuman ya rupiah. Nah, iya benar, tapi kan itu perlu kayak kita minta surat izin praktik kayak Tuh nanti gitu ke kan. Kemenkesnya gitu meminta surat izin praktiknya. Cuman sekarang kemarin kalau nggak salah ada perubahan jadi nggak dipersulit. Alhamdulillah itu. Nah, Mas Agim, aku juga lihat-lihat di TikTok kan banyak tuh stigma perawat yang bilang perawat itu hanya pembantu dokter. Perawat itu apaan kayak gitu. Jadi tuh kenapa masyarakat bisa berpikir kayak gitu, dan kenapa tuh perawat di Indonesia nggak kayak perawat di luar negeri yang menurut aku tuh keren, mereka nggak kayak di Indonesia yang selalu dianggap rendah bagi mereka yang belum tahu perawat tuh kerjanya kayak apa. Itu menurut Mas Agim gimana tuh? Dari saya sendiri ya. Gini ya, dalam dunia kesehatan itu nggak ada yang namanya babu-babuan. Iya benar. Sebenarnya kita udah rata kerja sama. Sebenarnya buat orang-orang masyarakat di luar sana yang tidak mengalami, pasti bakal merasa stigma itu tuh muncul gitu kok. Karena mereka tidak mengalami.
Cuman bagi para nakes yang ada di Indonesia, kalian udah hebat gitu kan, udah memperjuangkan apa hal yang harusnya kita berjuangkan gitu loh. Pokoknya untuk perawat-perawat Indonesia tuh nggak bisa memikirkan itu, karena masyarakat sendiri tidak merasakan apa yang kita alami. Padahal di dalam kegiatan kita kan di nakes itu sama, nggak ada ini perawat begini, dokter sih. Iya, harusnya kayak gitu kan Mas. Cuma aku sih prefer kalau kita tuh bisa berkarir di luar negeri. Karena menurut aku, selain itu bisa berpotensi dari segi ekonomi kan, kita bisa nyari pengalaman dari luar negeri, kita bisa berkelana lah mencari pengalaman di sana. Dan supaya kita bisa balik ke Indonesia, kita tuh bisa ngerasain gitu loh kalau perawat di sana tuh lebih baik dari Indonesia lah gitu. Sebenarnya emang dari dulu emang udah stigmanya perawat ke luar negeri, yang dari Indonesia ke luar negeri pasti merasakan perbedaannya. Iya. Mulai dari gaji, mulai dari jam kerja, itu juga pasti beda jauh gitu. Kayak istilahnya, wah jauh banget gitu sama Indonesia gitu peraturan gitu. Tapi Mas Agim punya ini nggak keinginan buat kerja di Jepang atau di mana, di Kanada kayak gitu ada? Oh ada. Kemarin udah cari-cari. Kemarin alhamdulillah ada temen yang menyarankan untuk di Riyadh, di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Tuh lumayan lah, kemarin tanya-tanya selesaikan nurse, punya STR, lalu bahasa Inggrisnya dilancarkan, baru bisa diurus. Tapi sebenarnya kampus kita tuh juga ada loh kayak kerjasama ke Jepang kayak gitu, udah pernah dengar belum? Kemarin ada Ya. visualisasinya Ya benar. dari Bapak Pajar, Iya, dari Bapak Pajar kita kemarin mengadakan visualisasi untuk kerja ke Jepang kan ya. Cuman di balik ke Jepang itu memang banyak yang direalisasikan. Cuma tidak hanya negara Jepang aja. Jadi kita jangan terpaku sama negara Jepang. Masih banyak. Ada Arab Saudi. Tapi menurut aku tuh juga banyak kendalanya gak sih, kalau dari segi bahasa kan itu pasti ya kan. Terus kita juga LDR kan sama keluarga tuh, Mas Akil tuh merasa keberatan apa enggak? Kalau masalah keberatan yang namanya kita mau berjuang dan sukses di dalamnya. Masa iya kita kalau misalkan di Indonesia mau gini-gini terus. Iya. Terus mau sampai kapan kita memperjuangkan yang kita inginkan ini. Pasti ada wishlist hidup lah itu kan, dan ada duit. Bener. Terus kan kalau kita terus-terusan di zona nyaman, gak keluar dari zona nyaman itu, udah gitu. Tapi kalau buat Mas Agim sendiri tuh kan baru lulus kan, lulus S1 terus nurse. Itu tuh lebih baik kita tuh belajar bekerja di Indonesia dulu, apa langsung kita kayak prepare ke sana ke negara lain? Kalau gak salah ada beberapa negara yang harus 1 tahun ada pengalamannya dulu. Ada juga yang mendapat pelatihan selama 6 bulan atau 3 bulan gitu mau nggak salah ya. Ke negara Jepang tuh harus ada pelatihan dulu. Itu bahasa. Iya. Tapi di balik itu juga ada uang yang harus keluar sih. Nah, sedangkan kalau fresh graduate tuh juga susah tahu Mas nyari kerjanya. Pasti di mana-mana harus ada pengalaman kerja 2 tahun, setahun kayak gitu. Itu menurut aku jadi mahasiswa semester 4 tuh kayak aduh nanti kayak gimana, kayak gitu tuh jadi problematika aku sebagai mahasiswa keperawatan gitu loh. Menurut Mas Agim tuh ya buat wejangan lah buat adik-adik tingkat kayak aku tuh, biar kita nggak terlalu negative thinking lah kita kehidupannya ke depan. Padahal kita tuh udah pengen banget jadi perawat, tapi karena ada simpang siur kayak gitu tuh gimana cara nanggepinnya? Oh, buat adik tingkat ya yang masih ragu gitu di jurusan keperawatan, meski di Indonesia banyak kan ya yang pasti tahun ini lulus berapa ribu perawat gitu kan. Kalau gitu buka mindset kita kan, buka relasi, karena pekerjaan itu nggak hanya di pelayanan aja, nggak hanya di rumah sakit aja. Buka aja, kalau kalian punya gadget kan istilahnya, perawat bisa jadi apa aja setelah lulus gitu kan.
banyak korelasi untuk membuka lowongan kerja, nggak hanya pelayanan aja dan lain-lain. Itu mungkin untuk adik-adik tingkat cukup buka relasi, cukup banyak baca-baca, cukup scrolling, tapi scrollingnya tuh jangan TikTok terus yang soalnya buka yang lain-lain gitu loh. Setelah jadi fresh graduate-nya perawat tuh jadi apa gitu loh. Tapi mikirnya pasti di pelayanan kan, di rumah sakit. Iya, Padahal di balik itu kan ada Bakomsus, BUMN gitu kan. Enak kalau jadi perawat, kadang banyak yang dibutuhkan gitu kalau mikirnya benar. dasar. Kalau aku tuh sebenarnya minatnya ke BUMN sih mas. Iya kayak gitu. Cuma tuh aku juga mikir kalau BUMN tuh nggak bisa ini nggak sih mas buat jadi PNS lah kayak gitu. Itu bisa nggak? PNS Iya, ya bisa aja. bisa aja. Bisa. Kemarin aja kan yang dari keperawatan dari 3 bisa kan jadi kejaksaan. Ada juga yang kan dari masuk jadi Bintara. Itu bisa. Cuman susahnya kan itu nyari sampingannya karena kan kita udah ikatan dinas. Kalau buat aku sendiri sih, aku tuh masih kayak pikir-pikir, nah kalau misalkan BUMN tuh pasti ada kayak seleksi tinggi badan, gitu kan. Selain kita juga lulusan perawat tuh pasti tetap ada seleksi kayak gitu. Terus juga katanya tuh masih perlu orang dalam. Nah itu jadi pikiran aku. Orang dalam di BUMN Iya katanya. enggak Enggak ya. kita udah punya ininya apa satu tahap-tahapan seleksinya ada di pemberkasa. Kalau misalkan ada orang dalam terus gunanya pemberkasa seleksi tahap 1, tahap 2 sampai ke 3 penggunaannya Yes. kan itu sudah terbukti kan seleksi gitu. Kalau dari BMS sendiri enggak sensor. Jadi gitu ya guys, kita nggak boleh netting sama sesuatu yang belum pasti. Terus kita juga sering-sering buat cari-cari informasi, buat ya cari-cari relasi lah. Nah, Mas Agi buat closing statement nih. Apa pesan, terus apa ucapan selamat buat perawat-perawat di Indonesia atau kata-kata semangat buat kita-kita kayak gitu. Closing statementnya untuk nakes dan apalagi perawat di Indonesia ya. Iya. Semangat terus gitu kan. Jangan dihiraukan untuk kata-kata yang mungkin menyentuh hati gitu kan. Jadikan suatu penyemangat bahwasanya kita adalah seorang superhero yang ada Di semoga kita kedepannya bisa lebih membuka pikiran kita bahwa perawat itu sebenarnya nggak kayak yang apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman udah ngikutin obrolan kita hari ini yang membuat kita lebih semangat lagi, buat kita lebih nggak putus dari harapan-harapan yang udah kita atur sedemikian rupa sebelumnya kayak gitu. Dari aku terima kasih, dari Mas Agim juga terima kasih. Bye bye guys. Hai.